Ini adalah salah satu pinjaman tanpa agunan yang limitnya sampai dengan 30 juta. Bahkan bunganya juga tergolong ringan ya, karena ini mulai 0,1% per harinya. Dan untuk caranya itu sangat mudah ya, hanya menyiapkan KTP tanpa perlu menggunakan syarat atau jaminan yang lain-lain. Dan yang pasti ini adalah pinjaman yang aman ya, karena ini sebenarnya adalah produknya dari Amar Bank ya, yang sudah terdaftar resmi di OJK ya. Jadi ini sudah berizin dan juga diawasi oleh OJK. Sehingga nanti untuk bunganya itu sudah sesuai aturan yang ada di OJK. Nanti terkait cara nagih ya, itu juga sudah sesuai aturan yang ada di OJK. Tidak ada yang namanya mengintimidasi, mengancam atau menyebar data, itu tidak ada ya. Dan kemudian ini untuk limitnya, maaf untuk tenornya itu bisa sampai dengan 30 bulan ya. Mulai dari 6 bulan sampai dengan 30 bulan. Dan teman-teman nanti untuk pembayarannya juga gampang ya. Bisa melalui Amar Bank tentunya ya, dan juga bisa menggunakan bank-bank yang lain ya, Mandiri, OCBC, kemudian BCA, ATM Bersama pun bisa. Ke Indomaret ataupun ke Alfamart juga bisa ya. Oke, teman-teman bisa juga nanti kalau ada kendala itu bisa dibantu ya. Di aplikasinya itu ada live chat yang teman-teman bisa pakai langsung untuk menanyakan kalau ada kendala saat meminjam, saat membayar, atau saat penagihan, atau saat apapun ya. Silahkan langsung hubungi CS-nya Tunaiku ini melalui live chat teman-teman ya. Dan untuk yang tertarik silahkan install saja aplikasinya, itu ada di Play Store atau App Store ya, yang seperti ini silahkan langsung diinstal saja. Nah kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Nah di sini langsung teman-teman klik yang ajukan pinjaman. Nah kemudian nanti ada simulasi ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya. Ini mulai dari 2 juta sampai dengan 30 juta ya untuk pinjamannya. Kemudian tenornya dari 6 bulan sampai dengan 30 bulan ya. Teman-teman tinggal di sini dicoba-coba dulu saja ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih cicilannya berapa ya. Cicilannya berapa? Misalkan pinjam berapa ya? Misalkan pinjam 6 juta. Jangka waktunya misalkan berapa? Misalkan 18 bulan gitu ya. Nah, ini cicilannya adalah 574 ya. Nanti teman-teman silahkan simulasikan, kalau memang merasa mampu untuk mencicilnya ya silahkan lanjutkan, tetapi kalau merasa berat ataupun ragu-ragu silahkan di skip saja ya, jangan dilanjutkan ya. Nanti setelah diklik ajukan pinjaman muncul tampilan seperti ini, langsung saja dicentang ya, kemudian klik lanjutkan. Nah setelah itu silahkan masukkan nomor handphone yang aktif dipakai sehari-hari, bukan nomor telepon baru ataupun nomor handphone yang sudah mati ya, silahkan masukkan. Dan juga nomor KTP-nya, NIK-nya ya 16 digit silahkan masukkan, kemudian klik lanjutkan. Dan setelah itu teman-teman ada notifikasi seperti ini ya, silahkan klik yang ya lanjutkan lagi ya. Dan kemudian teman-teman diminta untuk memilih tempat tinggalnya ya, silahkan. Memang ini belum semua daerah yang ada di Indonesia, tapi sudah sebagian besar ada sih. Pulau Jawa, kemudian Sumatera ya, Bali ya, kemudian juga ada lagi Sulawesi, Kalimantan, dan juga di kota lainnya. Silahkan pilih sesuai di mana ya teman-teman tinggal ya. Ini contohnya misalkan di Pulau Jawa ya. Kita klik kemudian klik lanjutkan, dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk mengisi formulir ya. Langsung saja kita klik yang saya mengerti. Yang pertama adalah isikan nama sesuai KTP ya, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, oh ya kewarganegaraan juga ya, kemudian provinsi dan lain-lain ya. Silahkan di scroll aja ke bawah ya, diisi semuanya sampai dengan provinsi ya, kemudian klik lanjutkan. Dan setelah itu juga untuk tingkat pendidikan diisi nama ibu kandung sesuai kartu keluarga ya, kemudian agama dan juga status perkawinan ya, menikah, cerai ataupun belum menikah ya, kemudian juga jumlah tanggungan ya kalau ada. Kalau tidak ada, klik yang sebelahnya ini, kita centang di sini yang tidak ada ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan terkait di mana tempat tinggalmu saat ini. Silahkan, kalau sesuai dengan KTP langsung dicentang, tidak perlu diisi di bawah. Tetapi kalau berbeda dengan KTP silahkan diisi manual di sini ya. Silahkan provinsi mana, alamatnya, blok, nomor, RT, RW ya. Kemudian klik lanjutkan. Dan teman-teman silahkan nanti kalau sudah semuanya silahkan langsung klik lanjutkan ya. Ini misalkan sama dengan KTP, kita centang kemudian klik lanjutkan. Dan setelah itu teman-teman juga diminta bagaimana sih keadaan tempat tinggalmu ya, silahkan diisi dengan sesuai ya. Apakah rumah, apartemen, atau ruko, kemudian status kepemilikannya ya, apakah milik sendiri atau sewa ya, ataupun ikut saudara ya, silahkan dipilih. Kemudian untuk jumlah penghuni silahkan diisi juga ya. Kalau ditinggali sendiri silahkan klik yang sebelahnya ya. Kemudian biaya PLN ataupun PDAM silahkan diisi di sini ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah teman-teman diminta juga untuk mengisi apa pekerjaannya ya, silahkan dipilih. Teman-teman bisa pilih salah satu yang ada di sini ya, yang paling mendekati ya teman-teman ya.
Oke, selanjutnya di sini juga untuk yang wirausaha teman-teman diminta untuk mengisi nama usahanya apa, jenis usaha, lama usaha berjalannya berapa ya, dan rata-rata keuntungan usahanya berapa, dan juga operasional usahanya ya silahkan diisi ya teman-teman ya. Memang ini agak banyak karena ini adalah pinjaman dari bank digital Amarbank sebenarnya, jadi memang isiannya agak banyak ya. Dan disclaimer bahwa ini juga bukan endorse, bukan juga ajakan untuk meminjam. Ini hanyalah tutorial ataupun sharing informasi bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di Tunaiku secara online tanpa jaminan ya. Video, foto ataupun materi yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk mempermudah penjelasan. Dan selalu saya ingatkan, kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman ya. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita selanjutnya. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan juga wajib kita pikirkan kebutuhan hari esok. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman juga diminta ya mengisi di bawahnya ini ya, cara menjalankan usahanya, apakah offline atau yang lainnya, silahkan diklik aja di sini ya. Kemudian tempat usahanya di mana dan juga jumlah pegawai ya, silahkan dibantu oleh keluarga atau bagaimana ya, atau punya karyawan profesional ya. Kemudian jumlah anggota keluarga yang membantu berapa ya, misalkan dibantu oleh keluarga. Kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta juga mengisi ya kemana kami harus mencairkan dana pinjamanmu. Silakan masukkan bank dan juga nomor rekeningnya. Memang di sini belum bisa ke e-wallet ya, masih bank-bank komersial ya. Silakan pastikan nama yang dipakai adalah nama rekening milik sendiri, tidak bisa cair ke rekening orang lain ya. Oke, silakan diisi dan klik lanjutkan. Dan kemudian juga akan diminta untuk mengisi nama pasangan ya, nomor KTP-nya berapa, tempat tanggal lahirnya berapa ya, dan juga apakah hartanya pisah atau tidak ya, silahkan dipilih. Kemudian juga data kerabat lain yang bisa dihubungi ya, untuk kontak darurat silahkan diisi juga di sini ya. Oke, setelah diisi semuanya, selanjutnya akan ada notifikasi seperti ini ya. Hore, selangkah lagi pengajuannya di proses ya. Teman-teman silahkan cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah ya untuk pengisiannya yang tadi ya, termasuk jumlah pinjaman dan juga tenornya. Dan cicilannya ini teman-teman wajib perhatikan ya, jangan sampai nanti setelah mengangsur ternyata tidak sanggup ya. Silahkan pertimbangkan lagi, kalau sanggup lanjutkan, kalau tidak sanggup jangan dilanjutkan, kalau ragu-ragu juga jangan dilanjutkan ya. Oke, kemudian scroll ke paling bawah ya, kemudian klik simpan dan juga kirim pengajuan. Dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya, sebelum pengajuan klaim ya. Ini intinya ada tawaran untuk meningkatkan limit ya. Kita klik yang verifikasi sekarang aja yang bawah ya. Kemudian nanti ada izin perangkat ya. Ini biasanya kalau aplikasi yang lain di depan ya, saat sebelum daftar. Kalau ini di akhir ya. Oke, kita klik lanjutkan saja. Kemudian yang pertama adalah izin untuk mengakses storage ya, mengakses penyimpanan ya. Kemudian kalau memang tidak masalah silahkan klik saya mengerti, tetapi kalau merasa terganggu silahkan skip ya. Oke, kemudian juga mengakses foto dan media, kita klik izinkan. Kemudian nanti ada notifikasi seperti ini ya. Selamat, pengajuan Anda telah terkirim, masuk akun untuk mengecek status pengajuan Anda ya. Oke, ditunggu ya, dicek berkala. Teman-teman langsung aja untuk mengecek, klik yang masuk akun yang bawah ini. Nah, kemudian di sini baru kita diminta untuk mengisi kode OTP ya. Nah, ini memang prosesnya agak terbalik dari pada pinjaman-pinjaman online yang lain ya. Silahkan masukkan kode OTP yang ada di SMS yang di nomor yang tadi kita isi di awal ya. 4 digit silahkan dimasukkan. Nah, kemudian baru diminta untuk membuat password ya. Pastikan passwordnya minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, dan juga angka, dicampur-campur ya. Pastikan yang rahasia jangan sampai bisa dibuka oleh orang lain ya. Oke, setelah dibuat passwordnya diisi 2 kali. Kemudian teman-teman muncul tampilan seperti ini, klik saja yang mengerti. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari aplikasi Tunaiku ya. Di sini kelihatan ya sedang pengecekan data ya, sedang memeriksa data ya. Teman-teman silahkan dicek berkala saja. Di sini pun muncul untuk nomor pinjaman dan juga jumlah pinjaman dan juga tenornya ya. Silahkan dicek berkala di rekening yang tadi kita masukkan. Harusnya tidak lama sih, tidak sampai 1 kali 24 jam sudah masuk ke dana ya, ke rekening yang tadi kita masukkan ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Yang masih bingung boleh silahkan diputar ulang video ini ataupun bertanya di kolom komentar ya. Ataupun teman-teman yang punya pengalaman meminjam di aplikasi Tunaiku ini ya, silahkan boleh sharing ya. Mungkin ada yang gagal, mungkin ada yang berhasil tapi tidak menyenangkan ya, atau apapun ya, silahkan boleh komen agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini.
Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.